I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates. Yo, konnichiwa. Di video kali ini kita bakal ngebahas akhir dari Fallout 14. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalai loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Di sisi lain, Yuki dan Namrada masih bertarung. Semakin lama pertempurannya menjadi semakin mengerikan. Adu pukulan berkali-kali terjadi, bahkan sampai membuat Yuki mulai kelelahan dan sering tendangan Yuki lepaskan. Namun Namrada malah melakukan serangan balik. Namrada pun terus bergerak melebihi batasan kekuatan manusia, dan saking cepatnya gerakannya sangat sulit untuk dilihat. Yuki pun terus mencoba berkomunikasi dengan Namrada, dan di sini Yuki pun menyadari Namrada sebenarnya punya skill ultimate. Ya, meskipun itu cuma pinjaman, yang artinya skill Namrada adalah hadiah dari Kaisar Rudra. Mendengar ini, Yuki pun sangat kaget karena itu adalah hal yang sangat mustahil. Tapi memang itulah faktanya. Oh iya, di sini Namrada pun membahas tentang Gi yang punya kekuatan gak logis, yang artinya sekuat dan sejauh apapun evolusi seseorang, melawan Gi adalah hal yang mustahil. Bahkan Rudra sendiri menyadari hal itu. Makanya selama ini Rudra melakukan kebangkitan manusia yang bisa menjadi wadah skill ultimate, supaya lebih banyak manusia yang punya skill ultimate. Dan percakapan panjang pun terjadi, sampai pada akhirnya Yuki pun berhasil menerobos penghalang mental Namrada. Yuki pun langsung mencoba mengangkat dominasi Kondo pada Namrada. Yuki pun terus mendorong ability blocking untuk menghancurkan penghalang mental Namrada sambil menghantam dada Namrada. Dan saat itu juga Namrada pun berhasil terlepas dari dominasi. Mereka pun sangat senang dan berencana segera bertemu dengan Raja Iblis Rimuru. Namun saat mereka ingin pergi, tiba-tiba seseorang muncul di sana dan berkata, apakah Namrada mau mengkhianati yang mulia Kaisar Rudra? Ternyata itu adalah Felgreen. Yuki pun langsung mencoba membandingkan kekuatannya, namun gak ada kemungkinan sama sekali untuk menang. Dan gak lama muncullah Kaisar Rudra di sana. Namrada pun saat itu langsung berlutut, karena bagi Namrada, Rudra adalah segalanya. Yuki pun bertanya kenapa Rudra bisa ada di sini. Namun tiba-tiba Yuki pun dipaksa berlutut. Anehnya meski Yuki punya anti-skill, ini tuh tetap nggak berguna. Rudra pun mulai merendahkan si Yuki. Ini tuh sampai membuat Yuki sangat marah. Felgreen saat itu langsung ingin membunuh Yuki, tapi Rudra berkata, jangan lakukan hal itu. Aku suka kelucuan anak itu. Lagi pula dia adalah salah satu pionku. Yuki pun saat itu berdiri dan berkata, aku nggak tertarik tunduk pada orang yang jauh lebih lemah dari diriku. Jika Rudra mau Yuki menurut, Rudra harus nunjukin kekuatannya di sini. Yuki pun saat itu langsung melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi dan mencoba menyentuh Rudra dengan tangannya sambil melepaskan kekuatan King of Greedy, Suck Life, dan Power to Block. Dan dari gabungan teknik itu, serangan mengerikan pun tercipta. Namun dengan kecepatan yang benar-benar nggak logis, Felgreen pun menangkisnya dengan tangan kanan sambil berkata, kau tidak akan mungkin bisa melukai Rudra selama aku ada di sini. Dan betapa mengejutkannya, dari sentuhan Felgreen aja Yuki udah terluka. Elemen mengerikan pun langsung mengikis tubuh Yuki. Untungnya saat itu Yuki langsung mundur, dan jika telat sedikit saja dia pasti langsung binasa.
Yuki pun saat itu panik dan berkata, "Ini benar-benar mustahil. Bahkan kekuatanku bisa diluapkan dalam sekejap." Yuki pun menyadari gak ada jalan lain di sini. Perbedaan kekuatan terlihat sangat jelas. Rudra cuman tersenyum. Namun Rudra kemudian bangkit dan berkata, "Baiklah, aku akan menjadi lawanmu." Jika seandainya Yuki bisa menahan dominasi dari Rudra, maka Yukilah pemenangnya di sini. Dan saat itu juga Yuki bebas melakukan apapun yang dia mau. Yuki pun saat itu berkata, "Baiklah kalau begitu, ayo Rudra." Sambil mempertaruhkan segalanya, Yuki dan Rudra pun langsung melepaskan kekuatan penuh mereka. Namun saat perlawanan tersebut, Yuki dalam sekejap tertelan dalam kekuatan tertinggi King of Justice. Dan saat itu juga dominasi absolut dari Rudra langsung mengikat kehendak dari Yuki. Rudra pun saat itu berkata pada Dhamrada, "Maafkan aku Dhamrada, sekarang kembalilah padaku." Dhamrada pun berkata, "Semuanya akan berjalan sesuai keinginanmu yang mulia Kaisar Rudra." Di sisi lain, suasana kota Raja Gazel penuh dengan kecemasan. Dia juga kaget setelah tahu banyak bawahan Rimuru yang udah jadi True Demon Lord. Gazel juga berniat membicarakan hal ini pada Elmesia. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi di sana. Muncullah Felgreen di kota timur Dwargon. Saking kuatnya auranya, bahkan bola kristal pengintai langsung pecah di sana. Semua orang pun jadi panik karena Felgreen bukanlah sosok yang bisa mereka lawan. Tapi karena nggak ada pilihan lain, Gazel pun berkata, "Ayo kita bertarung." Seluruh pasukan pun bersorak. Dan disinilah Gazel pun mulai merasa mungkin ini alasan Rimuru mengevolusikan bawahannya. Tapi udahlah, Gazel pun langsung melepaskan aura pahlawannya dan terbang ke medan perang. Di sisi lain, Suna pun menyampaikan pada Rimuru, tadi malam Laples ingin menyampaikan sesuatu kepada Tuan Rimuru. Dan karena itulah Rimuru pun berniat menemuinya. Dan pembicaraan langsung akan dilakukan di ruang rapat. Dan singkat cerita, pertemuan besar pun dilakukan. Menurut Laples, Yuki telah mengatur tempat pertemuan untuk besok. Dan Laples akan jadi pengawal mereka ke sana. Rimuru nantinya akan membawa Benimaru, Gadra, Sion, dan Diablo. Dan saat itu, Sion pun berkata, "Serahkan padaku tuanku. Selama aku ada, Tuan pasti akan baik-baik aja." Diablo juga berkata, "Kufufu, dengan aku di samping tuanku, semua masalah akan sangat mudah." Namun tiba-tiba, Testarossa berkata kalau dirinya mungkin lebih cocok jadi pemandu. Karena pada dasarnya, alam iblis Testarossa dulu ada di Kekaisaran. Dan karena itulah, Gadra pun ditukar dengan Testarossa. Mendengar ini, Testarossa pun jadi sangat bahagia. Dan di sini, Venom juga telah ditunjuk sebagai pengawal dari Masayuki. Dan setelah banyak mengatur pasukan, pertemuan pun diakhiri sementara. Namun, keesokan harinya, suasana malah berubah. Kabar kemunculan dari Felgreen telah sampai pada Rimuru. Pasukan pun langsung dikirim ke sana. Laples juga mendapat kabar tidak mengenakan. Dan ternyata Kazarim telah didominasi oleh Kondo. Bahkan Yuki telah dikalahkan. Rimuru pun saat itu langsung melihat situasi medan perang. Dan melihat Felgreen langsung menghubungkan medan gaya super berat. Dan memusnahkan 60.000 pasukan. Hujan darah bertebaran di mana-mana. Arera yang melihat itu menjadi sangat serius karena dirinya sendiri belum terlalu bisa mengendalikan Gravity Collapse. Dan di sini Diablo pun berkata, "Kufufu, kakak dari Tuan Veldora sangat lucu. Aku jadi ingin melawannya dengan serius." Rimuru awalnya ragu Diablo bisa ngalahin Felgreen, tapi saat itu Raphael berkata, jika seandainya Diablo benar mengeluarkan kekuatan penuhnya, Diablo punya peluang kemenangan. Dan di sini Testarossa pun menunjuk ke tempat yang banyak mayat. Memang ada banyak mayat bertumpuk di sana.
Dan terlihatlah Kazarim yang telah dimanipulasi. Melihat hal ini, Laples pun sangat putus asa. Namun Rimuru berkata, sekarang bukan saatnya menyerah. Kita cuma perlu membantai Kondo dan mengembalikan Kazarim. Lagian, Yuki saat ini masih bertarung. Jadi jangan kalah sekarang. Laples sangat kaget. Dia pun tertawa dan berkata, sungguh sangat aneh. Kau mengatakan hal yang sama dengan Yuki. Dan di balik topengnya, Laples pun tersenyum. Dan di sini, Laples pun bertanya pada Rimuru, apa sebenarnya tujuan Rimuru? Namun, Rimuru dengan polosnya berkata, hidup bahagia selamanya dengan semua orang. Laples pun bertanya lagi, apa Rimuru mau mengendalikan dunia? Namun, Rimuru malah berkata, itu adalah hal yang merepotkan. Laples berkata lagi, taklukkan dunia dan semuanya akan sesuai dengan keinginanmu. Namun Rimuru berkata, itu membosankan dan menjelaskan keinginan polosnya. Laples sampai kebingungan melihat Rimuru. Tapi Rimuru benar, menaklukkan dunia bukanlah hal yang mudah. Setelah mulai mengenal Rimuru, Laples pun mulai menjelaskan kalau mereka tuh diciptakan oleh Kazarim dari kumpulan mayat dengan mantra terlarang Monster Dead and Abyss. Dan jika Kazarim membangkitkan makhluk dengan 60.000 mayat, maka akan terlahir 10 Undead Elf yang jauh lebih hebat dari Kelaiman. Di akhir kata, Laples berkata, itu keluargaku. Aku ingin menyelamatkan Yuki dan Kazarim. Jadi tolong bantu aku. Laples pun menundukkan kepalanya dan rencana pun dilakukan. Gabit dan beberapa pasukan lain langsung dikirim untuk membantu Raja Gazel. Dengan catatan, mereka tuh nggak boleh berhadapan langsung dengan Felgreen. Rimuru berencana menyelamatkan si Yuki. Dan setelah itu, Rimuru akan kembali sebagai lawan Felgreen. Dan untuk berjaga-jaga, Ultima dan Carrera diizinkan menangani Felgreen jika di luar kendali. Dan di sini, Testarossa pun berkata, sepertinya dirinya juga harus ikut bertempur jika Carrera dan Ultima melawan Felgreen. Dan karena itulah, Testarossa pun gak jadi ikut Rimuru. Dan Gadrala yang akan jadi pemandu Rimuru bersama Benimaru, Sion, Zoe, dan Diablo. Dan setelah semuanya selesai, mereka pun langsung berteleportasi. Namun tiba-tiba terlihatlah Felgreen di sana. Benimaru, Zoe, Sion merasa sangat bingung karena harusnya Felgreen saat ini ada di medan perang. Diablo pun berkata, kita dikepung. Sepertinya ini adalah jebakan. Rimuru saat itu juga merasakan ada banyak orang di sana. Dan gak lama muncullah Yuki yang telah didominasi. Laples saat itu gak tahu apa yang terjadi. Namun Yuki berkata, kita akan menang jika mengalahkan Raja Iblis Rimuru di sini. Seketika aura pembunuh dari Sion dan Zoe langsung dilepaskan. Laples berusaha membuktikan kalau dia tuh gak tahu apa-apa. Namun Rimuru tersenyum dan berkata, tenanglah Laples, dia bukan lagi Yuki yang kau kenal. Karena sepertinya dia telah dikendalikan. Dan saat itu juga Felgreen pun membuka lapisan tipis penghalang. Kekuatannya sangat luar biasa. Di sisi lain terlihatlah Rudra yang sangat mirip dengan Masayuki. Pembicaraan panjang pun terjadi. Di sini Rimuru pun jadi tahu Felgreen tuh punya keberadaan paraler yang bisa memecah kesadaran. Dan di sini Rafael juga menyadari musuh sebenarnya menginginkan Veldora dan akan menjadikan Veldora sebagai bidaknya. Rimuru pun langsung berbicara dengan Veldora melalui koridor jiwa. Dan benar aja, Felgreen udah ada di luar labirin. Rimuru pun bolehin Veldora gunain kekuatan penuhnya melawan Felgreen dan meminta Veldora mengatasinya. Veldora pun senang dan berkata, serahkan saja padaku sahabatku. Melihat Rimuru yang tahu tujuan mereka, Rudra tersenyum dan berkata, kau pria yang sangat menarik. Jadilah pelayanku, akan kujamin wilayahmu. Namun Rimuru berkata, aku menolak.
Itu artinya negosiasi telah gagal dan pertempuran akan terjadi. Felgrin pun saat itu tersenyum dan menjentikan jarinya. Dan terlihatlah situasi medan perang. Testarossa Ultima dan Carrera bertarung melawan keberadaan paralel dari Felgrin. Pertarungan sengit pun terjadi. Namun, meski 3 lawan 1, Felgrin masih menang saat itu. Rudra pun berkata, Rimuru bodoh karena menolak tawarannya. Namun, Rimuru malah berkata, cara berpikirmu sangat membosankan. Felgrin pun bertanya, bagaimana cara Rimuru menundukkan Veldora? Rimuru cuman berkata, Veldora adalah temanku. Dan setelah itu, Felgrin pun pergi dari sana agar dia tuh bisa ngadepin Veldora yang punya mana lebih banyak dan mengurangi keberadaan paralelnya. Memang saat pertempuran, Veldora terlihat lebih unggul. Bahkan pertarungan seperti akan Veldora menangkan. Namun tiba-tiba muncullah sebuah pesawat di sana. Dan keluarlah Letnan Kondo yang menembakkan sesuatu pada Veldora yang membuat Veldora sampai merasakan sakit yang luar biasa. Dan saat itu juga koridor jiwa Rimuru dan Veldora telah dihancurkan. Semua efek skill juga nggak bisa digunakan. Rimuru pun sangat marah dan berkata, jangan bercanda bajingan. Rimuru pun menyerang Kaisar Rudra, namun gak berguna karena Rudra telah mengangkat keberadaannya. Rimuru sangat murka melihat bawahannya yang sangat khawatir. Dia pun mencoba menenangkan dirinya. Tapi di tengah keputusasaan, Rimuru berkata, begitu ya, gak perlu kasihan. Kalian telah membuatku sangat marah. Kalian merusak segalanya dan menyakiti sahabatku. Jika memang itu yang kalian mau, akan kubinasakan kalian semua. Dan saat itu juga, Rimuru pun melepaskan semua kekuatan yang selama ini telah dia tahan. Nah, jadi itulah untuk akhir dari volume 14. Untuk versi fullnya, ditunggu aja. Dan mungkin segini dulu, dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.